teman-teman, kalian tahu gak sih kalau teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia? Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, manusia dapat berinteraksi dengan manusia lain secara mudah. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Pada zaman prasejarah, komunikasi manusia berupa suara dengusan dan hanya menggunakan isyarat tangan. Berikut perkembangan sistem informasi tersaji dalam beberapa periode. Nah, periode yang pertama adalah periode 3000 sebelum Masehi. Nah, pada periode ini adalah pertama kalinya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Kemudian yang kedua ada periode 2900 tahun sebelum Masehi. Nah, pada periode ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Apa sih huruf hieroglif itu? Nah, huruf hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Oke, untuk periode yang ketiga adalah periode 500 tahun sebelum Masehi. Nah, pada periode ini manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Ini dapat digunakan sebagai kertas yang menjadi media untuk menulis. Ini merupakan periode terakhir dalam sistem informasi pada zaman prasejarah. Nah, periode ini terjadi sekitar 105 tahun sebelum Masehi. Pada periode ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Nah, jadi kertasnya itu adalah kertas yang biasa kita gunakan sekarang itu untuk menulis. Oke, sekarang kita akan mengenal media penghantar komunikasi pada zaman prasejarah. Ada apa aja sih medianya? Oke, di sini contoh media yang pertama adalah kentongan. Nah, kentongan merupakan alat yang berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Misalnya seperti saat akan ada bencana alam maupun untuk mengingatkan waktu sholat dan sahur. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di samping itu ada salah satu gambar contoh kentongan yang masih ada di beberapa kampung saat ini. Daun lontar juga merupakan salah satu media penghantar komunikasi pada zaman prasejarah. Di situ daun lontar dijadikan sebagai media untuk menulis surat dan juga sebagai bahan naskah yang biasanya dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Media berikutnya ada lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi terbuka. Lonceng digunakan sebagai penanda waktu ibadah atau juga bisa digunakan sebagai penanda waktu di beberapa ritual. Selain itu, masyarakat pada zaman prasejarah juga menggunakan burung merpati sebagai media penghantar komunikasi. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantar surat atau pesan. Selanjutnya ada prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Ini biasanya sering dikaitkan dengan peresmian suatu proyek pembangunan. Trompet dari tanduk hewan juga digunakan masyarakat pada zaman prasejarah sebagai media penghantar komunikasi. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Selain itu, ada juga trompet keong. Trompet keong dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar masyarakat itu dapat berkumpul di tempat tersebut. Wow, pada zaman dulu, asap ini juga bisa dijadikan sebagai media penghantar komunikasi loh teman-teman. Asap ini digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat, atau untuk mengumpulkan orang banyak ke satu tempat. Serat papirus tentunya dijadikan sebagai media penghantar komunikasi pada zaman prasejarah. Serat papirus ini biasanya digunakan di daerah sekitar Sungai Nil sebagai media untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir ada piktografi.
Piktografi merupakan simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau juga bahasa yang memiliki makna tertentu. Teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas media pengantar komunikasi pada zaman modern ini. Tentunya sudah banyak dari kalian yang tahu media komunikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Media yang pertama ada surat kabar atau koran. Media ini dikenal pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Tapi seperti yang kita ketahui, surat kabar saat ini sudah mulai berkurang ya teman-teman, karena berbagai informasi itu sudah disampaikan melalui internet atau sosial media yang lainnya. Kemudian contoh yang kedua ada radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Biasanya di radio ini menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi. Semakin berkembangnya teknologi, muncullah televisi. Televisi merupakan sebuah alat penangkap siaran bersuara dan juga bergambar. Berasal dari dua kata Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Ada juga media yang disebut faksimili. Faksimili ini digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon. Kemudian muncullah alat yang disebut telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seorang yang terbentang sangat jauh. Dengan berkembangnya teknologi, maka muncullah handphone. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya yang sangat kecil dan ringan dan juga mudah dibawa kemana-mana. Orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja yang memiliki sinyal handphone tentunya ya. Ada juga media yang bernama handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu ke yang lain. Komputer dan laptop juga menjadi media penghantar komunikasi. Seperangkat alat elektronik ini dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat.